Ibu saudara, Tiang juga mengingatkan pada kesempatan ini kepada nilai-nilai perjuangan yang Maulana Syekh sering ajarkan kepada kita. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti betul kita apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya mereka yang mengikuti sunnah. Sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan jalan hidup para ulama. Jangan kita mengaku menjadi Ahlus Sunnah. Sunnah Nabi mengatakan, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang harus bisa menjaga tangannya dan lidahnya dari menyakiti orang lain. Itu sunnah Nabi. Jangan sampai kita mengaku ahlu sunnah, tapi kerjaan kita entah dengan ketikan kita, entah dengan komen kita, apalagi dengan tangan kita menyakiti umat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan nyumpak, milu nyumpak. Orang komen buruk, fitnah, bikin hoax di media sosial, ikut kita. Setelah itu ditanya, kamu ini mengikut siapa? Oh, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa kita disebut Ahlus Sunnah kalau sunnah-sunnah Nabi justru kita piwali dan kita langgar? Nabi mengatakan, man ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sunnah Rasul itu adalah seorang itu jangan sampai seorang mukmin itu adalah orang yang tetangganya itu aman dari gangguannya. Baik gangguan suara, apalagi gangguan perbuatan. Tetangga kita nyaman dengan kita, itu sunnah Nabi. Ahlus sunnah, dia harus menjadi pribadi yang memastikan lingkungannya itu aman dari kejahatan dan keburukannya. Maka tidak ada artinya kita bilang, oh saya ahlus sunnah, tapi kerjaan kita mengganggu orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tetangga diganggu, dibikin tidak nyaman, akhirnya pergi menjauh, dia jual rumahnya, hahaha, dia kalah sama saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ahlus sunnah. Ingat sunnah-sunnah Rasul, terutama sunnah kita di dalam bermasyarakat, berindonesia. Bermasyarakat, berindonesia. Wal jamaah. Apa itu wal jamaah? Kompak. Wal jamaah itu artinya mendahulukan persatuan, kebersamaan. Coba kita lihat pelajaran sejarah dulu. Kapan keadaan di mana umat Islam disebut dengan keadaan atau waktu itu disebut dengan amul jamaah? Amul jamaah adalah ketika Sayyidina Hasan bin Ali, cucu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau karena ingin islahu atau solahu halil ummah, karena beliau ingin agar tercapai kedamaian, kebaikan, kemaslahatan untuk semua, maka Sayyidina Hasan bin Ali dia lepaskan kekuasaan kekhalifahannya itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau beliau mau bertahan bisa, tapi apa yang terjadi? Peperangan. Ketika Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah, itulah saat dimana kemudian waktu dan tahun itu disebut Amul Jamaah, yaitu masa dimana persatuan dan kesatuan umat itu didahulukan di atas segalanya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Muawiyah berkuasa waktu itu, Sayyidina Hasan berhenti. Tapi coba lihat hari ini, dari keturunan siapa yang tetap terus menjadi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dibandingkan, ya, ini bukan membandingkan sahabat, ya, tetapi melihat kondisi fakta sejarah hari ini. Keturunan Sayyidina Muawiyah banyak yang bagus, tapi kalau kita lihat yang utama, termasuk yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu Wali Songo, mereka adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Melepaskan
ego pribadi untuk kemajuan, kemaslahatan umat, itu ternyata dibalas oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak putus sampai hari ini. Para keturunan zuriyah dari Sayyidina Hasan dan Husain yang terus menerus berjalan ke seluruh penjuru dunia menyebarkan cahaya ajaran kakek mereka, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti cara yang baik dan mengamalkan sunnah Rasul, lalu menjaga persatuan dan kekompakan kita sebagai umat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, nilai-nilai dari al-mafhum